Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa wattabi'in wa man bihudahu muqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selimpahan rahmat, karunia, nikmat, iman, Islam, ihsan, iman yang diberikan kepada kita semuanya, dan hari ini diberikan kesempatan kembali untuk hadir di majelis ilmu dalam rangka tadabbur Asmaul Husna dan sekaligus dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa tercatat sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, ya Amin. Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Ikhwatal iman, yahbuna dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali, insya Allah, melanjutkan kajian Tadabbur Asma'ul Husna. Berkenalan dengan satu nama Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah apabila kita mengikuti, mentadaburinya, dan kemudian kita mencoba mengamalkan nama Allah yang akan kita bahas pada hari ini, insya Allah kita pun akan eh, senantiasa merasakan kedamaian, kenyamanan, tidak ada was-was karena Allah memiliki sifat yang agung, sifat yang mulia, sebagaimana yang kita bahas pada hari ini, yaitu Asma Allah Al-Husna Ar-Rakam Isnani wa Thalathin atau Athani wa Salasin, yaitu nomor 32, Allah Al-Halim. Allah Al-Halim. Apa arti kata daripada Allah Al-Halim? Al-Halim secara bahasa dari kata ha, lam, dan mim yang artinya secara bahasa sebenarnya artinya adalah tidak terburu-buru. Ya, tidak terburu-buru dalam artian lawan kata daripada eh, ringan tangan atau mudah berbuat. Jadi eh, lebih tinggi maknanya, nilainya daripada sabar. Jadi Al-Halim itu tidak terburu-buru melakukan sesuatu, tidak terburu-buru untuk eh, bertindak sesuatu dan sebagainya. Itu adalah makna asli daripada Al-Halim. Ya. Jadi Allah Al-Halim bermakna dia Allah terus-menerus memberikan anugerah, nikmat kepada makhluknya, baik itu yang sifatnya lahir ataupun batin. Walaupun sang hamba, makhluknya tersebut, dia telah berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat banyak kesalahan. Ya. Tidak terburu-buru memberikan balasan kepada hambanya yang berbuat kesalahan, berbuat dosa. Itu makna asli, makna kata daripada Al-Halim. Ya. Al-Halim juga bermakna menempatkan setiap permasalahan pada tempat yang tepat. Ya. Karena dia Allah Maha Kuasa, ya. Al-Halim
maka Allah itu maha mengetahui sampai batasan mana sanksi atau hukuman balasan sehingga bisa ditangguhkan, bisa tidak terburu-buru diberikan balasannya. Ada batasannya, Allah maha tahu. Ya. Allah maha tahu. Jadi sampai batasan mana diberikan kesempatan sehingga sahamba tersebut diberikan waktu kesempatan untuk bertobat, untuk mohon ampun dan sebagainya. Jadi Al-Halim. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama ini secara bahasa dalam bahasa Indonesia Al-Halim juga diterjemahkan dengan dengan arti Maha Penyantun. Betul ya? Maha Penyantun. Tapi sebenarnya jauh lebih luas, lebih dalam daripada sekedar Maha Penyantun, ya. Tapi dia mengandung makna penyantun. Jadi apa tadi Al-Halim diartikan sebagai dia tidak tergesa-gesa, mampu menahan diri. Sehingga ada namanya sifat Al-Hilm. Rasulullah itu punya sifat Al-Hilm. Kita umatnya juga sejogjanya memiliki sifat Al-Hilm. Tidak tergesa-gesa, mampu menahan diri, awas diri ketika ada orang yang melukai, mengejek dan sebagainya, tidak serta-merta tersulut untuk membalas, tapi mampu menahan diri. Itu sifat Al-Hilm. Nah, Al-Hilm itu merupakan turunan daripada sifat Allah Al-Halim. Allah Maha Penyantun, tidak tergesa-gesa. Nah, kita manusia ini terkadang tergesa-gesa. Betul atau betul? Betul. Ya, tidak apa tergesa-gesa, terburu-buru ya. Ada orang yang menjelekkan namanya langsung itu tersulut ingin ngebalas. Langsung bereaksi. Meluap-luap gitu ya kalau emosinya ini langsung emosinya meluap-luap, dia tidak dapat menahan diri ya, hanya sekedar hanya apa postingan seseorang yang eh, nggak sesuai dengan dirinya langsung emosinya meluap-luap ya, langsung disamperin gitu ya dan sebagainya ya kan. Nah, nah, manusia ini punya sifat banyak tergesa-gesanya, tapi Allah itu Al-Halim, tidak tergesa-gesa ya. Nah, bisa jadi manusia itu tidak tergesa-gesa karena ada keraguan. Biasanya manusia tergesa-gesa. Tapi bisa jadi manusia itu tidak tergesa-gesa. Karena apa? Ada keraguan. Atau mungkin dia tidak tahu. Atau dia tidak bisa membalas langsung karena dia tidak mampu. Wah, kalau kalau balas, dia lebih kuat nih. Dia tidak mampu. Jadi dia tidak tergesa-gesa. Atau ragu-ragu tadi, paling tidak. Sehingga dia menunda dan sebagainya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala bukan keduanya, bukan karena tidak tergesa-gesa karena ragu, tidak mampu dan sebagainya, tidak. Tapi memang Allah punya sifat Al-Hilm, sifat Al-Halim. Ya. Lebih kepada memberikan kesempatan kepada hambanya untuk menyadari dan bertobat. Ya. Bukannya Allah ragu, tidak. Allah itu tidak ragu. Allah juga tidak takut. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak tergesa-gesa dalam rangka memberikan kesempatan kepada hamba, kepada manusia untuk apa? Memperbaiki diri, bertobat. Ya. Allah pun juga tidak tergesa-gesa dalam rangka menanti waktu yang tepat. Ya. Jadi ada waktu yang tepat untuk memberikan balasan ganjaran. Bukan sekarang, nanti. Diberikan waktu, kesempatan. Dan memang kita sadari bahwa dunia ini memang bukan tempat untuk mendapatkan pembalasan yang sempurna, yang utuh, yang penuh. Ya kan?
Di mana tempat pembalasan yang sempurna? Di Nanti di akhirat. yaumil qiyamah, di akhirat. Sehingga bukan sekarang tempatnya. Jadi jangan khawatir kalau melihat ada orang yang kok dia berbuat dosa maksiat sekian banyak, ya sudah menyengsarakan, menyusahkan sekian banyak orang, tapi kok dia hidupnya anteng-anteng aja, makmur-makmur aja. Ya, karena memang bukan dunia tempat pembalasan yang sempurna. Nanti di yaumil qiyamah, Allah juga tidak tergesa-gesa memberikan balasan. Demikian juga ibadah seseorang tidak tergesa-gesa memberikan pahala yang sempurna. Karena ada namanya akhirat. Akhirat itu namanya darul jaza. Dunia darul amal. Dunia ini adalah tempatnya beramal. Akhirat darul jaza. Tempatnya mendapatkan balasan, pahala. Itulah Allah Maha Penyantun. Ya, gitu ya. Nah, nama Allah Al-Halim itu disebutkan di Al-Quran beberapa kali, berulang beberapa ayat. Ya. Contohnya dalam surat Al-Fatir ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan langit dan bumi. Ini ditahan supaya apa? Tidak lenyap. Ada nggak tiangnya? Ada nggak penopangnya langit ini, bumi ini? Ya. Enggak ada. Jadi Allah yang menahannya supaya tidak lenyap. Nah, kan dia berputar tuh, beredar. Ya. Kalau nggak dijaga, nggak ditahan, bisa terlempar, bisa hilang. Allah yang menahannya. Ya. Wala inzalata, sungguh jika keduanya lenyap, kalau tidak ada yang menjaga, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dia Allah itu maha penyantun lagi maha pengampun. Jadi santunnya Allah bukan berarti menunjukkan sifat apa ya, lemah, tapi justru Allah maha kuasa dengan sifat penyantun. Dan beberapa ayat yang lain disebutkan dalam Al-Quran. Jadi Al-Halim milik Allah ini menggambarkan betapa maha lembutnya sifat Allah. Dari makna memberi kesempatan tadi itu, tidak terburu-buru. Allah memberikan kesempatan kepada para hamba untuk menyadari kesalahan yang pernah diperbuat sampai dia menyesalinya. Nah, karena memang ya manusia itu kan tidak semuanya ketika berbuat dosa, kesalahan, apakah langsung dia sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan? Kan enggak juga. Ya, berkali-kali dia lakukan gitu ya. Dia nggak sadar-sadar bahwa itu adalah sebuah dosa. Maka Allah Al-Halim senantiasa memberikan kesempatan kepada hamba itu sampai kemudian dia tahu, dia sadar, dan dia memohon ampun kepada Allah. Tapi sekali lagi Allah itu Maha tahu sampai kapan diberi kesempatan. Ya, dan kita tidak tahu kan. Karena itu kita hanya diminta untuk teruslah memperbaiki diri. Ya. Sebelum tidur kita mohon ampun pada Allah. Karena kita tidak tahu sampai kapan diberi kesempatan untuk menyadari dan mohon ampun. Ya. Allah Maha Penyantun. Allah Al-Halim. Ya. Allah senantiasa memberikan belas kasihan kepada kita, kepada hambanya. Itulah penyantunnya Allah. Ketika memberi kesempatan, itu kan belas kasihannya Allah, penyantunnya Allah. Siapa yang nggak pernah berbuat dosa? Kan kita semua pernah. Ya. Tidak ada manusia yang pernah luput dari dosa. Dan Allah memberikan atau membukakan pintu maaf yang sangat lebar. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu dalam satu hari aja tidak pernah berbuat dosa?
Ada Tidak nggak? pernah. Satu hari Tidak aja. pernah, Mas. Nggak mungkin kan satu hari kan manusia tidak pernah berbuat dosa. Satu hari ada aja, jangan satu hari. 1 jam aja kadang-kadang bahkan belum keluar rumah kita sudah ada dosa. Ya. Kalau dulu itu orang berbuat dosa harus berusaha dulu kan, keluar rumah, terus pergi kemana dulu, ya, baru kemudian ada dosa ditemui. Sekarang orang sembunyi di kamar, ya, atau nggak keluar-keluar rumah, ya dosa nyamperin kan, benar nggak? Lewat HP, lewat Ada tontonan. HP. Lewat Iya, HP, Ustaz. betul. Ya, iya. Jadi rasanya tidak mungkin dalam waktu 1 hari atau bahkan sejam itu manusia tidak melakukan perbuatan dosa. Ya kan? Ya. Tapi Allah itu Maha Pengampun. Allah memberikan ampunan. Ya. Tapi yang bersungguh-sungguh mohon ampun. Ya kan? Bahkan Allah menanti, ya, menanti hamba ketika dia sadar, dia menyesali perbuatannya, kemudian dia datang mohon ampun kepada Allah. Dia menyesali itu semuanya. Ya. Dia yakin bahwa Allah itu punya Maha Pengampun. Dia yakin bahwa Tuhannya itu punya kasih sayang, punya ampunan, menerima taubat. Allah Al-Halim. Maka karena kesungguhannya itu dan Allah Maha Tahu, Allah Al-Halim, Maha Penyantun. Ya. Meskipun sang hamba telah berbuat dosa. Ini makna Al-Halim. Ya. Bahkan ada sebuah riwayat juga Bapak Ibu, ya. Malaikat itu kan tugas malaikat diantaranya kan ada kan malaikat pencatat, betul nggak? Ya, namanya malaikat apa? Ya, ada rokib dan atid gitu ya, mencatat amal perbuatan manusia. Ya. Kalau amal baik itu biasanya ada namanya rokib, malaikat rokib, amal buruk malaikat atid, ya. Malaikat mencatat amal. Ya. Ketika amal baik itu dilakukan, maka yang langsung tercatat jadi amal baik, ada pahalanya. Nah, ada riwayat mengatakan bahwa ketika sang hamba manusia itu melakukan keburukan, ya, malaikat pencatat keburukan itu ternyata tidak langsung mencatat. Jadi apabila seorang muslim melakukan perbuatan buruk, maka malaikat pencatat keburukan itu kan harusnya langsung mencatat tuh. Oh, ini perbuatan buruk, lakukan hari apa, tanggal sekian, di mana, apa perbuatannya, itu dicatat. Ya. Nah, ada sebuah penjelasan pernah disampaikan oleh Mufti Mesir, Ali Jumu'ah. Ya, Syekh Jumu'ah ini mengatakan bahwa malaikat yang yang ditugaskan mencatat kebaikan itu langsung mencatat. Ya. Tapi berbeda dengan malaikat yang bertugas mencatat perbuatan buruk. Apa itu dilakukan? Dia ternyata tidak segera mencatatnya. Jadi malaikat pencatat keburukan tidak langsung mencatatnya. Tapi baru dicatat setelah lebih kurang 6 jam kemudian. Jadi setelah 6 jam kemudian baru apa? Dicatat. Ya. Tapi kan kita nggak tahu itu. Dan kita nggak tahu mulai kapan nih berbuat dosa sejamnya. Gitu. Tapi memang seperti itulah malaikat itu, malaikat pencatat keburukan tidak langsung mencatat. Ya. Nah, dalam riwayat yang disampaikan oleh Syekh Jumu'ah ini, ya, eh, bahwa malaikat pencatat keburukan, ya, dia menunda pencatatan sehingga sang hamba itu bertobat. Nah, 6 jam kemudian setelah ini, jika seorang muslim tersebut bertobat, maka malaikat ya nggak jadi catat. 6 jam, di antara 6 jam itu nggak jadi apa, seorang muslim menyadari dan bertobat, maka catatan itu
nggak jadi. Tapi sebaliknya, ketika orang Muslim itu tidak bertobat, maka itu langsung dicatat. Nah, inilah salah satu sifat Al-Halim Allah, kemurahan Allah, Allah Maha Penyantun. Belas kasihnya Allah kepada kita hambanya. Sehingga ada kesempatan bagi kita untuk menyadari, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ya. Bisa apa Ustaz? 6 jam? Bisa banyak dilakukan. Ya. Mohon ampun kepada Allah. Ya. Mulai dari berwudu, sholat taubat, bersedekah, dan sebagainya. Hal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebagai bentuk bahwa kita menyadari dan kita bertobat. Ya. Dan Allah itu kan Al-Halim, ya. Allah sangat suka kepada hamba yang datang menyesali dan bertobat. Sampai-sampai diibaratkan bahwa Allah itu lebih senang, lebih gembira, ya, dibanding seseorang yang kehilangan hewan tunggangannya. Bayangkan ada hewan tunggangan, bawa hewan tunggangan ke padang pasir, bawa bekal itu dia tunggang. Kemudian tidur, istirahat, dia capek, lelah, tapi ketika bangun, hewannya beserta bekal-bekalnya hilang. Bingung kan? Tapi kemudian karena dia lelah mencari, tidur lagi, begitu bangun, ternyata hewan tunggangannya beserta bekalnya ada lagi di situ. Senang. Nah, Allah itu jauh lebih gembira ketika seorang hamba berbuat dosa, lalu kemudian datang bertobat kembali kepada Allah. Allah itu lebih senang daripada tadi seseorang yang kehilangan hewan tunggangannya dan kemudian datang lagi. Ya, dan itu di dalam hadis disebutkan riwayat dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, Rasulullah bersabda, Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'iri faqad adallahu fi ardi fallah. Sesungguhnya Allah itu begitu bergembira dengan taubat hambanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali kendaraannya atau untanya yang hilang di suatu tempat atau tanah yang luas. Atau bahkan di dalam hadis yang lain, Allahu asyaddu farahan. Allah sangat gembira, asyaddu farahan, bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum. Ya. Sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya. Asyaddu farahan, lebih gembira. Lebih dari apa? Melebihi kegembiraan seseorang yang berada di atas kendaraannya dan berada di sebuah tanah yang luas, lapang, padang pasir. Kemudian hewan tunggangannya lari tadi, pergi beserta bekalnya, ya. Lalu kemudian datang lagi. Itu Allah lebih gembira. Masya Allah. Ini dalam hadis, ya. Riwayat dalam hadis. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah adalah Al-Halim. Maka kita sebagai hambanya, bagaimana kita takhalluk bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah yang juga memiliki sifat al-hilm. Ya. Sifat apa? Al-hilm. Apa itu al-hilm tadi? Ya, sama dari akar kata ha lam mim, gitu ya. Al-hilm, ya. Menahan diri, tidak tergesa-gesa, mampu mengontrol diri, kita tidak mudah terpancing. Karena kan ada kalanya itu kan kalau emosi seseorang terpancing, amarah dan sebagainya, ya itu kan bisa apa aja yang dilakukan. Betul? Tapi kalau kita mampu memiliki sifat al-hilm tadi, maka kita mampu mengontrol diri, ya, menahan diri. Dan itu adalah sifat al-hilm yang disukai oleh Allah, disukai oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda bahwa sesungguhnya kamu mempunyai dua akhlak, kata Rasulullah. Dua akhlak yang sangat dicintai Allah dan Rasul. Apa itu? Al-hilm dan al-anah. Al-hilm itu mampu menahan emosi,
Dan al-anah itu adalah sikap tenang, sikap yang tidak tergesa-gesa. Nah, itu akhlak yang sangat dicintai Allah. Karena tergesa-gesa itu perbuatan setan. Al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru, tergesa-gesa itu perbuatan setan sebenarnya. Apa? Terburu-buru ingin tenar, ingin viral. Apa yang dilakukan? Kan sering lupa diri itu orang yang terburu-buru ingin tenar, viral. Ya, ya. Pelanggaran dan dosa dilakukan biasanya kan karena terburu-buru, nggak melewati proses. Terburu-buru ingin cepat kaya, apa yang dilakukan? Nah, terburu-buru ingin dapat posisi jabatan, ya, tidak melalui proses yang normal, apa yang dilakukan? Pelanggaran dan dosa kan? Nah, itu yang kita lihat ya. Masih usia sekian, masih ada proses yang dilalui, terburu-buru ingin dapat posisi tertentu. Nah, ini eh, melawan melawan daripada kata al-anah. Al-anah, al-hilm itu adalah sifat mulia. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa mengamalkan sifat al-hilm ya. Dan Rasulullah SAW itu mencontohkan beliau memiliki sifat al-hilm. Ya. Beliau tidak pernah mendoakan keburukan, jangankan membalas, mendoakan keburukan saja nggak pernah kepada mereka yang sudah berbuat jahat kepada beliau. Pernah kita kisahkan kisah itu ya Taif kan. Dan beberapa kisah lainnya. Rasulullah nggak pernah mendoakan keburukan kepada kaumnya yang bahkan berbuat jahat kepada beliau. Padahal beliau kalau berdoa diijabah langsung. Nggak pernah. Dalam kondisi apapun, beliau memiliki sifat al-hilm, tetap santun. Karena orientasi beliau adalah bagaimana umatnya ini masuk Islam, bagaimana mereka ini mengikuti Nabi. Itu kan tujuannya, orientasi beliau. Ya, bukan supaya mereka ini umatnya ini celaka, tidak. Orientasi beliau bagaimana mungkin kalau orang tuanya tidak bisa mengikuti ajaran beliau, oh nanti ada keturunannya, anak-anaknya, cucunya akan ikut. Beliau visioner gitu. Sehingga beliau tidak pernah mendoakan keburukan pada orang lain. Bahkan di beberapa riwayat disebutkan, juga disebutkan dalam riwayat Imam An-Nawawi dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sering berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengerti. Mereka melakukan itu karena mereka tidak faham, tidak mengerti apa yang akan aku sampaikan. Maka ampunilah mereka. Itu doa ya Rasulullah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Halim ya. Betapa mulia sifat ini apabila kita mampu mengamalkannya. Ikhwatal iman ya. Bahkan ketika menahan amarah, tidak langsung membalas ya, tetap berbelas kasih gitu ya. Dari makna Al-Halim itu juga adalah sifat yang sangat dicintai. Apalagi membalas itu sesuatu yang bisa banget kita lakukan, tapi kita menahan diri. Punya kuasa, punya kemampuan untuk membalas, tapi dia tidak mau. Dia menahan diri. Ah, itu luar biasa tuh. Ya. Wow, 10 menit. Ya. Closing akhir coba. Jadi, ya, seorang raja, seorang penguasa misalnya, ketika dicaci, diprotes, bahkan dihina dan sebagainya, dia punya kuasa untuk menangkap, dia punya kuasa untuk apa memasukkan penjara misalnya, betul? Tapi ketika seorang raja, seorang penguasa dihina rakyatnya, dia tidak melakukan itu, tapi dia memaafkan, nggak apa-apa. Ya, saya maafkan dia. Ya,
Dia menghina saya karena dia belum tahu. Wah, itu luar biasa. Dan saat ini mungkin langka ya seperti itu ya. Tapi itu perbuatan yang sangat mulia, insya Allah. Dan itu luar biasa kalau kita lakukan. Kita bisa, kita punya kuasa, kita mampu menyuruh orang untuk membalas apa yang mereka lakukan terhadap kita, tapi kita bisa menahan. Itu luar biasa. Di dalam surat Ali Imran ayat 134 Allah berfirman, wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Ya. Orang yang disediakan surga itu, wasari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'indatil muttaqin. Ya, disediakan surga seluas langit dan bumi. Siapa mereka? Di antaranya adalah mereka orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Al-kaziminal ghaiz, menahan amarah. Wal afina 'anil nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan, Ibu Ayah Bunda semuanya, ya, memiliki sifat al-hilm tadi, mampu menahan amarah, tidak membalas dendam pada orang yang sudah berbuat salah, menghinakan kita, merendahkan kita, baik dalam bentuk fisik membalas atau dalam bentuk doa sekalipun, bahkan kita mendoakan kebaikan. Ya. Namun juga tentu saja kita berpikir lebih matang lagi, tidak tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu yang itu berdampak buruk kepada kita. Ya. Dan akhirnya kita diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah, ya, sebelum itu dicatat oleh malaikat menjadi sebuah keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat, insya Allah, dan kita bisa amalkan, ya, memiliki sifat al-hilm, ya, ya, memiliki sifat santun, belas kasih, menahan diri, tidak segera tergesa-gesa untuk membalas apabila ada orang yang eh, berbuat jahat kepada kita. Ya, terkadang kan kondisi gitu ya, apalagi siang hari panas di jalan gitu ya, itu kadang-kadang juga pemicu yang luar biasa. Ya. Tapi di saat itu ketika kita bisa menahan diri, masya Allah, itu luar biasa. Nah, salah satu caranya adalah ya diam aja dulu, tarik nafas beberapa kali, hembuskan, iringi dengan istighfar, ini istighfar. Insya Allah itu akan meredakan amarah yang tadinya mau diungkapkan, diluapkan, tapi kemudian akan tertahan. Lakukan breathing technique. Menahan nafas, tarik nafas. Astaghfirullahaladzim. Lagi 3 kali. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Nah, insya Allah dengan eh, men, apa, menahan, tidak reaktif, diam dulu, tarik nafas, atur nafas yang baik, insya Allah itu akan meredakan kembali. Ya. Lalu kemudian setelah itu berwudu, nah, insya Allah akan meredakan. Dan mudah-mudahan kita bisa amalkan salah satu nama Allah, yaitu Al-Halim, hingga kita menjadi hamba yang dicintai oleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi Amin. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم Amin. اكفنا بحلالك عن حرامك واقلنا بفضلك عمن سواك يا الله يا رب العالمين اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا Amin. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا Amin. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر Amin. دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Jazakumullah khair. Terima kasih Bapak Ibu Ayah Bunda. Maaf lahir batin. Sama-sama, Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi Amin. wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Ustaz.